Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun sedikit. Masuk ke airport, kebelet. Apa kebelet? Tasasak. Buka pintu. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang kelima dalam bab, hadis yang ke-121 bila dihitung dari awal kitab. Al-khamisu, yang kelima, anhu, dari dia maksudnya dari yang meriwayatkan hadis sebelumnya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala liyan nabiyyu, Nabi SAW berkata kepada saya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menyepelekan perbuatan baik syai'a, walaupun kecil. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Kita mau minum, karena lama bicara sama orang, akhirnya teh manis itu dingin. Lalu kemudian berenang-renanglah semut di dalamnya. Lalu kita selamatkan semut itu dari dalam gelas. Maka sesungguhnya kita sedang berbuat baik. Walaupun bagi sebagian orang tidak. Akhirnya kita pun mati menghadap Allah. Kita sudah berbuat baik, sudah menyelamatkan satu nyawa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas mati kita menghadap Allah, kita sangka itu sudah perbuatan baik. Kenapa? Karena kita menyelamatkan semut. Rupanya waktu ditengok Allah dalam lubuk hati yang paling dalam, kita bukan menyelamatkan semut, kita sedang menyelamatkan teh manis kita. Nampak orang kita menyelamatkan semut, direkam pula sama orang, terkeluarkan di komen orang, lihatlah akhlak Ustaz Somad. Di mata orang dia sedang menyelamatkan semut, tapi dalam pandangan Allah rupanya dia sedang menyelamatkan. Betapa halusnya pandangan Allah. Semalam saya di WA oleh seorang syekh doktor. Bagaimana sikapmu kalau kau dipuji orang? Tanyanya saya. Cemana sikapmu kalau kau dipuji orang? Saya bacakan WA-nya. Madza taqulu idza madahakan nasu? Apa yang kau cakapkan kalau kau dipuji orang? Saya jawab begini. Qala, kalau ada orang yang berkata, jamahiruka malian, jamaahmu ramai, a'taqid annaka waliyun min awliyaillah. Ku tengok jamaah kau ramai beratus ribu orang, maka menurutku kau ini adalah wali Allah. Otomatis hidung kita kan mengembang itu kan, bilangnya kita wali Allah. Qultu, maka saya jawab, lau kanat kasratul jamahiri dalilan alal wilayah, seandainya jamaah yang ramai itu bukti kewalian, lakana Michael Jackson qutbal ghaus, maka Michael Jackson adalah induk dari segala wali. Qala, kalau ada orang yang berkata, Udu'allah li annaka mujabud da'wah, doakan saya karena doamu makbul. Qultu, ku jawab, bal anta aktsar
doa engkau lebih makbul daripada aku. Li'anna syuhrata tab'asul ujba, karena popularitas itu membangkitkan rasa ujub dari dalam hati. Wal kibra, sombong. Wal fakhra, angkuh. Wal riya, menunjukkan amal kepada orang. Was sum'ata, memperdengar-dengarkan amal pada orang. Wa ghairaha minal afat, dan cacat-cacat lainnya. Mati kartu orang, tak bisa kita dipuji. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan menyepelekan amal walaupun kecil. Sekecil apa amal itu? Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jumpa sama orang, wajahmu cerah. Itu sudah amal. Duit tak keluar, darah tak keluar, keringat tak keluar, paket tak habis. Hanya sekedar jumpa sama orang, senyum kita. Bagi laki-laki, ibu-ibu jangan senyum ke laki orang. Takutnya ibu ikhlas, dia lebih ikhlas lagi. Itu maka perempuan itu disuruh bercadar, menutup mukanya. Siapalah perempuan yang paling mahal maharnya dalam Al-Quran? Anak Syuaib. Anak Syuaib yang mana? Yang nikah sama Musa alaihissalam. Bagaimana sifat anak Syuaib itu? Dan berapa maharnya? Anta jurani samaniyah hijaj. Kau jadi tukang gembala kambingku 8 musim. 8 musim itu 8 tahun. Itulah mahar yang paling mahal. Mengembala kambing selama 8 tahun. Macam mana rupanya cantiknya anak Syuaib itu? Tak ada disebutkan dalam Quran macam mana sifatnya, putihnya, tingginya, mancungnya, rambutnya, tak ada. Hanya satu sifat anak Syuaib itu yang ada dalam Quran. Tamshi ala istihya'in. Jalannya maju. Dia berjalan waktu sama Musa itu maju. Dia di depan, Musa di belakang. Berhembus angin itu berbentuk badannya, mundur dia ke belakang. Perempuan yang malu-malu layak dipinang dengan mahar mahal. Perempuan yang malu-maluin, kau cari perempuan lain. Jangan pernah kau bilang, ku pinang kau ya dek, kau lah satu-satunya. Tak ada yang lain lagi. Serak-serak di UIN itu banyak. Di UIN ada, di Undri ada, di UIR ada, di Lancang Kuning ada. Kenapa pula kau bilang dia satu-satunya? Maksud saya Pak Ustadz, satu di Panam, satu di Simpang 3, satu di Rumbai. Oh, cerdas, ini ada bakat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun sikit. Masuk ke airport, kebelet. Apa kebelet? Tasasak. Buka pintu WC, nampak rupanya udah ada orang mendahului kita. Apalah payahnya memencetkan tombol Tuhan. Minal ma'rufi syai'an. Buatlah satu amal yang tak diketahui orang lain. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Ustaz Somad mengajar, orang tahu. Streaming, semua orang tahu. Mungkin riak, mungkin sumber. Buatlah satu amal yang tahu hanya kita dengan Allah SWT. Membersihkan sesuatu yang ada dari jalan. Memudahkan urusan orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang. Aku susah kali hatiku hari ini, kata kawan. Kenapa kau susah? Tadi pas mau berangkat, kempes pula ban. Sampai di jalan, tempel ban. Lupa pula buat dompet. Pas sudah mau masuk kelas, mau ngeprint di jalan Bulu Cina, mati pula lampu. Sampai di kampus, terlambat, mengamuk pula dosen. Kau salat subuh tadi? Iya. Itu ujian dari Allah, supaya kau sabar.
Aku bukan cuma itu. Udah 14 semester aku dah. Skripsiku belum juga selesai. Mendengar cerita itu kan lapang hati kau. Oh, ada yang lebih parah rupanya dari kamu. Apalah susahnya menyenangkan hati orang. Ini udahlah kawan, susah datang dia mengadu. Aku susah kali hari ini. Mati aja kau. Jadi ingat orang itu sampai mati. Ada orang meninggal, datang. Ada orang walimah, datang. Ada orang meninggal dunia, takziah. Apalah susah. Sekarang ini banyak orang model begini. Nampaknya orang meninggal, datang. Acara nikah datang, walimah datang. Baik kali apa itu? Rupanya caleg. Pilihlah caleg yang peduli sama masyarakat. Kalau antum tidak menggunakan hak pilih, maka akan duduk penyamun, perampok, pejudi, pezina, LGBT yang tak pernah buat apa-apa walaupun kecil, dibayarnya orang satu TPS. Hati-hati. Kita tinggal di negara demokrasi, bukan lagi tinggal di kerajaan Siak seperti Indrapura. Tidak lagi tinggal di kerajaan Pelalawan, tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Banyak orang masih dalam mimpi-mimpi kerajaan. Kita tinggal di negara demokrasi. Buat baik walaupun kecil. Saya usulkan kalian, saudara-saudara saya yang mau berjihad di konstitusi, buatlah baik walaupun kecil. Buat baliho besar-besar. Habis tanggal 14 Februari udah tak berguna lagi. Semana sampai baliho itu tetap berguna sampai hari kiamat. Buat di dekat kuburan. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Coblos nomor. Mau duduk mau tak duduk tetap bermanfaat. Setiap orang ziarah kubur buat baliho besar-besar di flyover Sudirman. Habis tanggal 14, laku lagi, diturunkan orang. Dipasang orang di WC Sungai Siak. Pas di pintu WC itu. Tulis dulu, coblos nomor. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Sekecil apa Pak Ustadz? Selalu orang tua kita dulu membuang duri dari jalan. Sekarang mana lagi duri di jalan? Ini cerita zaman dulu nih ada duri di jalan. Sekarang mana ada lagi? Sekarang apa? Paku diserak orang. Tak lama sesudah itu jumpa tempel ban. Jadi macam mana cara kita? Kalian bawa lah bulat segini ha. Magnet. Pagi-pagi. Awak dapat paku, dapat pahala. Bawa pakunya balik. Kalau perlu kasih sama orang tempel ban. Pas ditanya, kok kau buat gini? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan perbuatan baik. Masuk ke masjid, imam sedang sujud. Allahu Akbar. Banyak orang tegak dia menunggu imam itu bangkit. Kenapa kau tak ikut sujud? Itu apa sujud Pak Ustaz? Kan tak terhitung satu rakaat. Boleh jadi sujud itulah yang paling ikhlas. Boleh jadi sujud itulah yang memasukkan engkau ke surga. Yang sujud lain belum tentu. Jangan pernah menyepelekan buat amal kecil. Ibu sholat di masjid, Jalan Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak orang di samping. Digulungnya jilbabnya, digulungnya mukenanya, telekungnya, dimasukkannya ke kantong kecil. Keluar dia balik, tak bertudung. Yang kau sembah tadi siapa, Dik? Allah. Terus kau habis ini ke kantor, yang menengok kau siapa? Allah. Di sini kau kenapa berjilbab? Di kantor kenapa tidak? Terekam di kepalanya, karena cakap itu dari hati. Di sini kau berjilbab, di kantor kau tidak. Berubah dia.
Ada pramugari, tak pernah pakai jilbab, baju sempit. Suatu ketika, pas dia naik pesawat, nampaknya ada ulama di pesawat. Ulama itu tak ada bercakap sedikit pun. Ulama itu hanya menunduk gitu. Tengoknya ulama itu muncul malunya dalam hati. Malu tiba-tiba dia. Akhirnya resign dia. Gara-gara malu tak betul. Orang kalau takut dia kepada Allah, menengok dia, manusia menjadi takut kepada Allah. Takut dalam hatinya itu menyebar kepada yang lain. Tak ada dia mengamuk di situ. Tak ada dia membacakan ayat. Tak ada dia berdiri di pesawat itu. Ya ayyuhallazina amanu. Rasa takutnya itu berpindah ke takut. Siapa nama ulamanya itu? Pak Ustadz. Antum tulis ya. Antum tulis di Google. Nanti antum tengok muka orang. Kira-kira antum jadi takut sama Allah atau tidak? Udah siap? Nanti pilih image. Imagi gambar. Tulis itu NIK spasi AZIZ. Pilih gambar. Udah, nampak? Itu dia ulama. Taubat orang dibuat. Saya ziarah ke makamnya, kuburnya cuman tanah, tak sampai sejengkal tinggi. Tak pakai batu, tak pakai tembok, tak pakai bangunan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Sampai mati kita pun juga bisa orang ambil manfaat. Waktu hidupnya bermanfaat, waktu matinya bermanfaat. Jangan sampai dari hidup sampai mati. Bapak itu Pak Ustadz, waktu hidupnya dulu koruptor. Sesudah mati pun banyak kali utangnya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat, mati kita pun berguna insyaallah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ada dalam kitab Sahih Muslim. Berikutnya, sekarang banyak sekali simbol dikirim orang, bulat, titik 2, U. Tulisan di bawah, keep your smile. Nama abang siapa? Smile. Rupanya Ismail. Mohon maaf Pak Ismail. Bulat, kuning, titik 2, U. Simbol senyum. Siapa yang mengamalkan itu sekarang? Orang Barat. Siapa yang punya ajaran? Orang Islam. Antulqiya akhaka, kau jumpa dengan saudaramu. Walau antalqa akhaka, kau jumpa dengan saudaramu, wajah cerah. Jumpa sama orang cerah wajah kita. Cerah itu bukan karena skincare. Cerah itu bukan karena jus mengkoang. Cerah itu karena tak ada beban. Jangan sampai jumpa sama orang, dia tak berbeban pun jadi beban nengok muka kita. 122, hadis yang ke-6 dalam bab. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap tulang-tulang, tulang maksudnya tulang sendi, bukan tulang Siregar, tulang Nasution, tulang Harahap. Kullu sulama, setiap tulang-tulang di badan ini, tulang sendi ini, tulang sendi ini, sadaqatun, ada sedekahnya. Macam mana tulang bersedekah? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari terbit matahari, ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun, ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Engkau damaikan antara dua saudaramu yang berkelahi, yang bertikai, sedekah. Terbit matahari, ini tak lama lagi terbit matahari, jam 6:10 terbit matahari. Ada tetangga berkelahi, damaikan, itulah sedekah.
Islam datang merubah cara pandang. Aku mana bisa sedekah Pak Ustaz? Aku tak kaya, aku tak ada duit, aku bukan bisnismen, aku bukan pejabat. Mendamaikan orang berkelahi, sedekah. Si A dengan si C berkelahi, kita si B. Ku tengok tadi si C ada datang ke rumah bapak, ada datang dia ke rumah ibu. Iya, ada dia menceritakan tentang saya. Satu kata pun tak ada tentang kau. Masa? Padahal 1000 kata tentang dia semua. Bohong kalau gitu kita enggak, kita tahu. Kita bilang kan satu tak ada, 1000 ada. Berpikir dia pulang. Malu aku, suuzon aku rupanya selalu. Tak pernah dia rupanya menceritakan aku. Akhirnya di WA-nya, maafkan aku ya guys. Gara-gara kita. Berapa banyak gara-gara mulut kita lah orang berkelahi. Ada tadi dia bilang sama aku, dari awal sampai akhir, emak kau, ayah kau, atuk kau, bini kau, laki kau semua di situ. Berkelahi orang gara-gara itu. La yadkhulul jannata nammam. Tak masuk surga namman, orang yang membawa-bawa cakap. Nabi waktu lewat di makam, diambilnya pelepah korma, fasaqahu nisfain, belahnya jadi 2. Kenapa kau belah ya Rasulullah? Tancapkan di kubur. Kata Nabi, innahuma la yu'azzabani. Orang yang dikubur itu kena azab. Yang satu, yamshi bin namimah, berkelahi orang, bawa cakap. Dulu, pergi orang ke rumah si A, membawa cakap ke rumah si C. Dulu begitu, sekarang enggak. Di rumah dia tak pernah keluar, tapi orang berantem begaduh. Ya apa? Habis itu tengoknya status orang. Mantap. Dari status orang, tengoknya pula Insta story. Udah berhasil. Menikmati penderitaan orang. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kau damaikan antara 2 orang bersedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Kau tolong orang yang naik kendaraan. Waktu itu dabbah, binatang tunggangan. Unta, keledai, kuda, biral. Biral lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Fatahmiluhu alaiha. Nampak orang susah betul lah dia mengangkat goni ini. Kita sambil lalu, berhenti sebentar, angkatkan. Apa susah? Kawan saya begitulah selalu Pak Ustaz. Asal lewat dia di buluh Cina, berhenti dia mengangkatkan. Barang siapa? Anak gadis. Kau mengangkatkan karena menolong atau karena ada sesuatu yang lain? Seringkali kita beramal, berbuat, melakukan sesuatu bukan karena perbuatan itu, tapi karena ada sesuatu yang itulah yang membuat amal itu jadi rusak. Marah kita karena sesuatu yang lain, bukan karena itu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu fatahmiluhu 'alaiha. Ada orang mau naik ke atas hewan tunggangannya, susah dia. Kau angkatkan ke atas. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Kau angkatkan barangnya ke atas hewan tunggangan. Sedekah, bernilai sedekah. Oh tak bisa. Jangankan barang dia, aku pun tak sanggup mengangkat barang-barangku. Wal kalimatut thayyibatu. Kata-kata yang lembut, yang baik, yang menyenangkan hati orang. Sedekah. Sedekah itu terhitung sebagai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah. Melangkahkan kaki ke masjid, salat. Ke mushola, salat. Langkah kaki sampai ke masjid, salat. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari supaya selamat dari osteoporosis. Belum lagi lahir osteoporosis itu, Islam sudah mengajarkan jalan kaki. Nah, sekarang orang semua naik sepeda motor. Oh, Ustaz nyindir kami naik sepeda motor. Oh, iyalah, tinggal di Sukajadi, tak kan jalan kaki ke Rimbo Panjang. Kilometer 19.
Maulah sebelum sholat Jumat baru sampai kemari. Ini ceritanya kan dekat rumah, jalan kaki. Jalan kaki, sehat jalan kaki. Kenapa darah itu tak mengalir? Karena urat-urat kaki itu tak pernah. Urat kaki orang sholat itu dikendorkan, diluruskan. Dikendorkan, diluruskan. Kapan dikendorkan? Ruku, tegang urat kaki itu. Sujud, kendur dia. Duduk, kendur dia. Tegak, berdiri. Maka sehat. Leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan bergerak. Orang yang tidak sholat, bayangkan itu. Tapi dia senam Pak Ustaz. Iya, senam memang pada kepalanya aja bergerak menengok instruktur senam pakai rok pendek. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Kalau sholat, hati kita bersih, mata kita bersih, pikiran kita bersih, jalan kaki, banyak berjalan. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, shadaqah. Tak disebutnya duri, tak disebutnya apapun. Yang mengganggu di jalan, shadaqah. Nampak mengganggu, shadaqah. Sejak ikut pengajian, habis polisi tidur, cabutnya semua. Ditanya sama PRT, sama PRW, kenapa kau cabut? Kami membeli itu semennya, besinya. Wa tumitul adza 'anit tariq shadaqah. Membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan, shadaqah PRT. Itu dipasang bukan untuk mengganggu, untuk menghalangi orang yang mengganggu. Karena kalau tak dipasang, banyak anak-anak kecil di gang itu. Orang kalau lewat ngebut. Jadi tidak semuanya yang nampak kita mengganggu. Sebenarnya itu tidak. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa rawahu Muslimun aidan. Imam Muslim ada meriwayatkan hadis ini, tapi bukan dari Abu Hurairah. Dari siapa dia riwayatkan? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam. Allah Ta'ala menciptakan manusia anak cucu keturunan Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsilin. Di dalam badan manusia itu ada 360 tulang sendi. Tak percaya? Pergi ke SPOT, spesialis ortopedi tulang. Pergi ke spesialis tulang. Bapak katanya spesialis tulang. Betul. Dokter? Tidak. Loh, kok khusus tulang? Saya khusus spesialis tulang sumsum. Spesialis tulang. 360 tulang sendi di badan. Faman kabbara. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hamidallah. Siapa yang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa hallalallah. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Wa sabbahallah. Siapa yang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Wa astaghfarallah. Siapa yang mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini semua sudah kita laksanakan subuh. Tadi Astaghfirullah, habis itu Subhanallah, habis itu Alhamdulillah, habis itu Allahu Akbar, habis itu La ilaha illallah. Wa azala hajaran. Menjauhkan hajar, batu. Nampaknya batu, sipakannya batu. Menjauhkan batu an tariqin nas, dari jalan, takut dia terpeleset orang. Au syaukatan, atau duri. Au azman, atau tulang. Tulang onta, tulang kambing berserak-serak di jalan. Tepikannya jalan. An tariqin nas. Au amara bima'rufin, mengajak orang buat baik. Subuh besok, ayo kita ke Rimba Panjang. Ada apa itu? Pengajian Ustaz Somad. Au naha an mungkarin, melarang orang buat mungkar. Ada sittina wa thalathami'ah. Sejumlah 360. Fa innahu yamshi
fa innahu yumsi yauma idzin, maka dari pagi sampai petangnya pada hari itu qad zahzaha nafsahu anin nar, dia sudah menyelamatkan dirinya dari api neraka.